Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Yang lalu telah kita bahas bahwa manusia pada asalnya dalam kegelapan. Untuk bisa sampai kepada tujuannya yang mulia, yaitu surga Allah, mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, manusia membutuhkan cahaya. Sehingga Rasulullah mengajarkan doanya dan mencontohkan agar kita meminta kepada Allah cahaya dalam seluruh badan kita. Nah, kemudian yang kedua yang lalu setelah kita bahas bahwa yang dimaksud cahaya adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Yang cahaya itu kekuatannya tergantung dari sejauh mana kesungguhan kita, keikhlasan kita di dalam mempelajari, memahami dan mengamalkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti menjadi penentu seseorang ketika di hari kiamat, terutama ketika mau melewati jembatan yang disebut sirat, yang lebih kecil dari rambut, lebih manis, lebih tajam dari pedang. Maka Allah akan berikan cahaya itu untuk bisa melewati jembatan tersebut, karena jembatannya kondisi gelap dan ada penyambar-penyambarnya. Maka dari itu harapan kita adalah semangat terus memohon, berdoa kepada Allah diberi cahaya, baik di dunia ini maupun nanti ketika mau menyeberangi sirat. Kalau kita sudah melewati sirat, itu permasalahan sudah selesai. Wa qala subhanahu wa ta'ala, di sini Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika, demikian kami wahyukan kepadamu Muhammad ruhan. Kami wahyukan kepadamu ruh. Di sini Al-Qur'an ya, dan sunnah oleh Allah dinamakan apa ini? Ruh. Untuk menjadikan dengan ruh itu hidupnya sesuatu. Min amrina, dari sisi kami. Ma kunta tadri mal kitabu, yang sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab. Walal iman, kamu dulunya belum tahu apa itu iman. Apalagi amal soleh, amal yang dicintai, amal baik, amal buruk, kita manusia tidak tahu sebelum apa? Turunnya ruh, sebelum diberi ruh. Walakin ja'alnahu, dan kami jadikan ruh tadi, itu Al-Quran dan Sunnah, nur, sebagai nur. Nahdi bihi, kami beri petunjuk dengan nur itu, dengan cahaya itu, man nasya'u, siapa-siapa yang kami kehendaki, min ibadina, dari hamba kami. Surat Asy-Syura ayat 52. Nah. Fasamma wahyahu, maka Allah menamakan wahyunya, wa amrahu, dan perintahnya, ruhan. Di wahyu Allah Al-Quran itu oleh Allah disebut ruh. Kenapa disebut ruh? Lima yahsulu bihi min hayatil qulub. Karena dengan Al-Quran itu bisa menghidupkan hati. Wal arwah, dan ruh. Arwah ini jamak daripada ruh, atau sering diartikan jiwa. Artinya jiwa seseorang dan hati seseorang bisa hidup kalau dia apa? Memahami Al-Quran.
dan sunnah. Kalau cuma baca saja itu tidak bisa. Karena Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, wa minhum, diantara ahli kitab Yahudi, ummiyun, ada orang yang ummi. Ummi itu artinya tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Dan itu kerendahan, kejelekan kecuali Rasul, kecuali Nabi. Nah, dan ayat itu juga dalam rangka mencela, bukan memuji ummi. Di antara ahli kitab itu ada orang yang ummi, la ya'lamunal kitab, kata Allah. Dia tidak faham, kitab itu tidak faham. Bukan tidak ada, karena kitab mereka adalah Taurat. Kitab terbaik kedua setelah Al-Quran itu Taurat. Ada pada mereka, tapi hanya berada di punggung mereka, kata Allah, seperti keledai yang membawa kitab. Nah, la ya'lamunal kitab illa amani, kata Allah di surat itu, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amani. Amani itu artinya amani artinya dia baca saja. Dia cuma baca, Taurat itu cuma dibaca, maksudnya apa, isinya apa, kandungannya apa, petunjuknya apa, itu tidak tahu. Dan perilaku atau sifatnya Yahudi ini banyak ditiru kebanyakan muslimin sekarang, saat ini. Banyak muslimin hanya mencukupkan diri dengan apa? Membaca, tidak mau melanjutkan dengan mempelajarinya. Itu bukan baru, itu meniru dan mengikuti thariqahnya orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti orang sebelum kalian, sibron bi sibrin, dira'an bi dira'in. Sehasta demi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kamu akan mengikuti orang terdahulu. Hatta lau jaharu dakhalu jahradabin, walaupun mereka masuk ke lubang biawak, la dakhaltumu, kamu akan mengikutinya. Ini diantaranya. Orang Yahudi dilaknat oleh Allah, Nasrani dilaknat karena cuma mencukupkan dengan baca saja. Nah, banyak muslimin seperti itu. Semangatnya kalau khataman, kata mereka, mempelajarinya enggak. Nah, maka kita berusaha untuk bisa memohon taufik dan hidayahnya, menghindarkan diri dari mencukupkan dari apa? Baca. Kita semangat terus berusaha bisa memahami, bisa dengan penuh optimisme, penuh semangat, jangan lemot untuk mempelajari, memahami kitabullah. Sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah jarang tidur, semalam sampai 12 kali bangun. Ini ditulis apa yang dia dapati, ditulis apa yang dia. Artinya walaupun dia tidur kayaknya pikirannya enggak bisa putus. Semalam sampai 12 kali bangun. Nah, wasamahu, dan Allah namakan, pertama tadi di surat surah tadi ayat 52, Allah namakan kitabnya itu Ruh, untuk menghidupkan yang mati. Wasamahu, dan Allah namakan Al-Quran itu Nur. Apa ini? Cahaya. Lima yasulu bihi minal huda, yang dengan cahaya itu manusia mendapat petunjuk. Ngerti ya, kalau ada cahaya itu ngerti, ini yang jalan ke yang saya tuju, ini yang bukan. Nah. Wastinaratul qulubi, dan dengan cahaya itu istinarah, bercahaya hati. Wal furqan, dan hati mempunyai furqan. Furqan itu bisa membedakan ini yang benar, ini yang salah, ini yang harus dijalani, ini yang harus ditinggal. Bainal haqqi wal batili. Nah, ini saya ringkas saja dulu karena agak panjang. Nah, wasahi annahu ya'udu ala ruh. Ruhan di sini khilaf para ulama.
Saya langsung dari sini. Fa'ahbara ta'ala, maka Allah mengabarkan di ayat tadi di atas, annahu ja'ala amrahu ruhan. Allah jadikan perintahnya atau Al-Quran itu Allah jadikan ruh wa nur wa hudan. Al-Quran itu merupakan ruh, nur, hudan. Walihada tara sahibul ibtida'il amri was sunnah qad kusiya minar ruh wan nur. Sehingga orang-orang, kamu bisa melihat orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah itu diliputi oleh ruh, hidup orangnya, energik orangnya, semangat, ceria, tenang orangnya, gembira, lapang dadanya. Dan itu surga. Orangnya enggak stres, enggak lemes. Kenapa? Karena dia orang hidup. Dengan apa hidupnya? Dengan ruh. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang tidak masuk ke surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Surga dunia yaitu iman, mengikuti ruhnya, dia punya ruh. Wan nur diliputi dengan cahaya. Gimana lagi di depan orangnya hidup dan terang lampunya, kayak mobil itu bisa jalan di tempat gelap dengan dua ini. Harus hidup mesinnya, yang diberi ruh, dan ada lampunya. Walaupun hidup mesinnya bagus, kalau nggak ada lampunya nggak jalan. Wa ma yatba'uhuma minal halawati wal mahabati. Dan efek berikutnya, buah berikutnya dari mengikuti Al-Quran dengan ruh dan cahayanya, dia merasakan halawah. Halawah, hidupnya itu halawah. Sholat halawah. Halawah itu manis. Dia senang, gembira, ikhlas dalam menjalankan ibadah. Ya contohnya sholat saja. Tapi yang tidak hanya sekedar sholat, bukan hanya batasannya sholat, semua ibadah. Ibadah itu apa? Kata Syekhul Islam, ibadah itu ismun jami'un, nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah, nama yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Minal aqwali wal afwal, baik itu perkataan maupun perbuatan, al-zahirati wal batinati, yang zahir maupun batin. Sementara dalam 24 jam kita lalui dalam sehari itu bisa bernilai ibadah. Maka kalau bisa kita berjalan di atas ruh, di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah dalam 24 jam, hidupnya tenang kayak gini, halawah, manis. Sehingga kata Syekhul Islam, barang siapa yang hidupnya itu tidak merasakan manisnya iman, itu menunjukkan bahwa imannya itu lemah, tidak bisa merasakan manisnya ibadah. Sholat kok malah gelisah, malah berat. Nah itu dia, berat itu kan berarti pahit. Dia tidak bisa atau belum bisa, belum sampai merasakan apa? Manisnya ibadah. Wal mahabatu, mahabah bisa bermakna wibawa orangnya. Wal jalalah, jalalah kemuliaan. Wal qabul, menerima. Nah, sami'na wa ata'na, tidak ada di hatinya itu rasa benci sedikit pun terhadap aturan Allah, terhadap aturan Rasulnya, terhadap syariat Allah. Tidak ada kebencian. Nah, karena kalau sampai ada kebencian, maka kebencian itu sifat yang jelek yang bisa merusak amal baiknya. Allah mengatakan, dzalika bi annahum karihu bima anzalallah. Hal itu disebabkan karena mereka benci dengan apa yang Allah turunkan. Karihu itu artinya benci. Kata Allah di surat Muhammad ayat 9, fa ahbata a'malahum, maka Allah hapus amalannya. Percuma, sholat itu percuma kalau ada kebencian di hatinya terhadap syariat Allah. Walaupun bukan perkara yang berkaitan dengan ibadahnya. Dia sholat, khusyuk, nangis sholatnya, mengikuti sunnah Nabi dalam sholatnya, tapi di hatinya masih ada penyakit benci terhadap
syariat Allah. Benci misalnya jenggot atau apalah, makan pakai tangan kanan benci. Kata Allah, fa'ahbata a'malahum, Allah hapus amalannya. Ayat ini, surat Muhammad ayat 9 ini dijadikan dalil oleh para ulama batalnya syahadat orang yang membenci syariat Allah. Karena memang orang yang beriman yang sudah merasakan manisnya iman seperti ini, gembira, nerima, sami'na wa ata'na, cinta. Nah, kata Rasul juga dalam hadisnya yang ma'ruf, salasatun, ada 3 perkara yang ada padanya seorang mukmin dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah paling dia cintai dari selain keduanya. Ma qudira hurimahu ghairahu, yang itu tidak dirasakan oleh selainnya. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran, dari memahami Al-Quran, tidak merasakan ini, tidak merasakan manisnya syariat Allah, manisnya beribadah kepada Allah. Kalau kita lihat Rasul, ya contoh kita, teladan kita, begitu berdiri Gak dihirau oleh beliau tentang apa, kakinya sampai bengkak. Marah orang lain yang sampai prihatin, sampai ada yang komen istri beliau, Rasul engkau itu dosanya sudah diampuni, yang telah lalu, yang akan datang, kenapa masih dilakukan seperti itu? Karena beliau merasakan manisnya. Demikian juga orang-orang yang mencontoh beliau. Kama qala Al-Hasan, seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin itu ruziqa, diberi rizki oleh Allah halawatan, halawah, wa mahabatan, mahabah. Nah, itu seringnya diartikan kewibawaan. Ya, kewibawaan. Tadi surat apa itu? Bukan. Yang kita bahas surat Surah ayat 52. Sekarang kita lihat ayat kedua. Wa qala jalla wa ala, Allahu waliyul ladzina amanu, Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Wali itu kecintaan. Jadi wali Allah itu semua orang beriman itu wali bagi Allah. Tidak dibatasi dengan bisa terbang misalnya di atas sajadah misalnya, makan semprong misalnya, apalagi berjalan di atas air misalnya, sholatnya di Mekah sana katanya, nggak pernah kalau sholat di sini, Jumatannya di Mekah katanya. Artinya wali Allah itu tidak disyaratkan harus punya karomah. Kata Imam Syafi'i, barang siapa mengaku wali Allah, dilihat dulu bagaimana syariatnya. Ngaku wali kok syariatnya tidak dijalani, nggak pernah sholat jamaah ke masjid, nggak Jumat ya nggak Jumatan, itu bukan wali Allah, wali syaitan. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Yuhrijuhum, Allah mengeluarkan orang-orang beriman minadz-dzulumati, dari kegelapan-kegelapan. Menunjukkan ini, ayat ini, bahwa kegelapan itu banyak. Dikeluarkan oleh Allah ilan nuri, menuju cahaya. Di sini nur satu, menunjukkan jalannya benar itu cuma satu. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, auliyauhum, kecintaan apa? Walinya mereka at-tauhid, tauhid. Dan diantara tokohnya tauhid, tauhid itu artinya melampaui batas, syaitan. Nah,
yuhrijunahu minan nuri, mereka mengeluarkan orang beriman dari cahaya menuju kegelapan. Begitu keadaan Allah dan syaitan terhadap manusia. Fa'auliya'uhum yu'idunahum, maka wali-walinya syaitan, ya, kecintaan syaitan berusaha mengembalikan manusia ila ma khuliqu fihi, berusaha untuk agar manusia ini bisa kembali kepada asal diciptakannya manusia. Bagaimana? Min dzulmatin, ya, atau di sini dibaca min dzulmati tobaihim. Syaitan itu kerjanya adalah berupaya untuk mengembalikan manusia. Tadi di ayatnya dikeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Itu maksudnya ini, kata beliau. Ini Al-Imam Ibnul Qayyim. Syaitan itu berusaha mengembalikan manusia kepada asal diciptakannya, yaitu zulmah, kegelapan, tobaihim, tabiatnya. Jadi tabiat manusia itu gelap, jelek asalnya. Dia bisa baik kalau dengan cahaya. Di surat Al-Haqqah apa Allah katakan? Innal insana khuliqa halu'a, ya. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Idza masahu syarru jazua, kalau diberi kejelekan banyak mengeluh. Wa idza masahul khairu manu'a, kalau diberi kebaikan pelit, ya. Itu tabiat asli. Makanya oleh Allah dikatakan illal musallin, ya, kecuali orang yang salat, alladzina hum fi salatihim daimun. Maka salat tadi itu merupakan Al-Qur'an, merupakan cahaya yang bisa mengentas manusia dari tabiat jeleknya tadi. Nah, kalau enggak sholat, ya sifat itu tetap ada padanya. Maka itu memang kerjanya syaitan seperti itu. Wajah lihim, dan berusaha untuk mengembalikan manusia kepada kejahilan, karena asal manusia lahir dalam keadaan apa? Jahil, tidak mengerti, dalam keadaan tidak mengerti sesuatu. Gak usah ngaji wis, gak usah taklim wis. Nah, itu dituruti yang seperti itu. Wa ahwaihim, dan syaitan berusaha mengembalikan manusia kepada nafsunya. Cukup mengikuti nafsunya. Dan itu gampang, seperti itu gampang, gak ada berat. Karena ini memang jalan-jalan ke neraka. Rasulullah SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makari, surga itu diliputi dengan keberatan, kesusahan, kesulitan. Wa huffatin naru bisyahawat, Allah liputi neraka itu dengan syahwat, ngikuti nafsunya, cukup. Gak usah ngaji, gak usah ibadah, sampai sudah. Tapi itu bukan itu maksud Allah menciptakan manusia. Allah tujuannya menciptakan manusia apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa kullama asraqa lahum nurun nubuwah wal wahyu, setiap bercahaya lahum pada manusia cahaya kenabian dan wahyu, mulai mau nungul-nungul di majelis taklim, mulai mau hadir walaupun sebulan sekali, sebulan 2 kali. Wakatu ayat hulu fiha, hampir-hampir mereka mau tertarik kepada cahaya itu. Senang, sudah mulai merasakan manisnya, merasakan tenangnya bersama Allah. Mana'ahum, malah dicegah aulia'ahum oleh syaitan-syaitan itu. Ngapain taklim itu? Kelompokan itu, kelompok ekstrim, kelompok keras. Ini Pak Wiji ini, kelompok keras ini. Wasadduhum, dan dihalangi mereka oleh syaitan-syaitan. Fadzalika ikhrajuhum iyyahum, maka itulah cara mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan. Minan nur, dari cahaya, ila dzulumat,
surat apa tadi? Al-Baqarah. Ayat berapa Pak Jazuli? Ini 257. Yang pertama tadi Asy-Syura 52. Satu lagi. Wa qala jalla wa ala aw man kana maitan, apakah orang yang mati fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan, wa ja'alna lahu nuron, kami jadikan baginya cahaya, yamshi bihi binnas finnas, yang dengan cahaya itu dia bisa berjalan di kalangan manusia. Kaman masaluhu fi dzulumati, apakah sama dengan orang yang berada dalam kegelapan? Laisa bi kharijin minha, yang tidak bisa keluar dari kegelapan. Fa ahyahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah hidupkan orang yang mati. Di sini ya, coba ayatnya. Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan? Ya, ini pentingnya dakwah, terus diajak, jangan putus asa. Saudaranya, keluarganya diajak ngaji, belajar supaya paham, supaya keluar cahayanya. Jangan kayak orang gigit manggis, wah pahit, dilempar manggisnya. Karena baru gigit itu. Kamu mau durian? Enggak, duri tok. Ya, enggak tahu isinya. Ya. Nah ya. Belajar supaya semangat. Oh, kamu lek ngerti isinya, enggak mau lepas itu. Nah. Maka kami kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menghidupkan biruhihi dengan ruhnya. Nah, dengan ruhnya tadi Al-Qur'an Sunnah ya. Alladzi huwa wahyuhu, ruhnya itu adalah wahyu Allah. Wahyu Allah itu dua, Al-Qur'an, Sunnah. Karena Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak mengatakan sesuatu dengan nafsunya. Yang disampaikan oleh beliau wahyun, yang diwahyukan pada beliau. Wa huwa ruhul iman, yaitu ruh iman, wal ilm, ruh ilmu. Untuk bisa iman harus berilmu dulu, dipelajari, diyakini. Karena iman itu adalah keyakinan, pembenaran dengan ilmu. Wa ja'ala lahu nuran, Allah jadikan nur di sini. Ya. Allah jadikan nur yamsi bihi baina ahli dzulumat, yang dengan cahaya itu manusia berjalan di tengah-tengah ahlul dzulumah atau ahlul dzulmah. Manusia berjalan di tengah-tengah ahlul dzulmah. Ahlul dzulmah itu orang yang dalam kegelapan. Kamayam coba penjelasan beliau ini sangat penting untuk kita pahami. Kamayam sirrojulu, seperti berjalannya seseorang bisiroj, dengan membawa lentera, al-mudi'i, yang bercahaya, atau mungkin senter, atau ya kalau kita bawa obor, fidzul mati, dalam kegelapan. Sampai digitukan penjelasannya supaya gampang difahami, mudah difahami, benar-benar menerangi hatinya. Fahuwa yara ahlad zulma, dia bisa melihat orang-orang yang dalam kegelapan. Fi dzulumatihim, yang mereka dalam kegelapan. Dengan cahaya Allah itu kita melihat orang-orang yang berada dalam kegelapan. Makanya yang penting bagi kita mengerti cahaya itu, mengerti Al-Quran, mengerti ilmunya, punya ilmu, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Itu lentera, itu cahaya. Dengan itu dia bisa melihat ahlul zulmah. Maka kebenaran bukan diukur dengan orangnya. Baru kamu akan tahu siapa pengikut kebenaran. Kata para ulama itu, pelajarilah atau ketahuilah, pahamilah kebenaran itu. Nanti kamu akan tahu siapa pengikut kebenaran. Bukan kebenaran diukur dengan orang. Fahuwa yara ahla dzulmah fi dzulumatihim, dia bisa melihat orang-orang yang dalam kegelapan
Wahum la yarawnahu, dan mereka tidak bisa melihat orang yang bawa lentera tadi. Loh kok bisa? Iya, seperti di sini. Kal basiri, seperti orang yang melihat, alladzi yamsi bainal umyan, seperti orang melihat berjalan di tengah-tengah orang buta. Jelas ya? Nah, begitu. Orang buta walaupun ada cahaya, ada matahari ya. Maka banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa perbedaan orang yang mengerti, orang yang berilmu dan orang bodoh itu seperti orang buta dan orang melihat, seperti orang hidup dan orang mati. Begitu pentingnya bagi kita memahami Al-Quran. Maksud saya ini saya teruskan sampai malam ini pertemuannya terakhir insyaallah, mukadimah ini sampai 3 kali. Nah ini sangat penting untuk menjaga stamina semangat kita ya, untuk bisa kita ini berusaha berjalan di atas jalan yang lurus, di atas cahaya, di atas hidayah, agar benar-benar darah dan daging kita ini selamat, terhindar dari bahaya-bahaya. Dan itu bukan hanya semangat gitu aja, butuh kita waspada dari penyambar-penyambar, rayuan-rayuan, ujian-ujian, fitnah-fitnah yang akan Allah datangkan dari sebelah kanan dan kiri, yang memanggil-manggil awe-awe. Siapa yang istiqomah sampai menghadap Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun padanya malaikat. Nah, untuk apa? Memberi kabar gembira. Absyiru bil jannatil ladzi kuntum tu'adun, kata malaikat, bergembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan padamu. Begitu harapan kita bisa istiqomah. Wal kharijuna an ta'atir rasul, adapun orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Rasul salawatullahi wasalamuhu alaihim wa mataba'atuhum, dan keluar dari mengikuti beliau di dalam beragama, yataqallabuna, mereka akan berpindah-pindah, berbolak-balik. Taqallab itu artinya balak-balik. Fi asyri dzulumatin, dalam 10 kegelapan. Nah, ini yang diurai, yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 39-40. Pertama, zulmatut taba', kegelapan tabiat. Tadi ya sudah disinggung di atas, tabiat manusia itu asalnya apa? Gelap. Nah, artinya di sini juga menerangkan bagi kita bahwa untuk bisa terang tabiat itu harus adanya sesuatu yang baru yang datang kemudian gitu loh, bukan dibiarkan. Kalau orang nggak ngaji, nggak mau belajar, ya artinya membiarkan dirinya dalam kondisi gelap. Yang kedua, wadulmatul jahli, gelapnya kebodohan. Jadi kebodohan itu gelap, bukan cahaya. Wadulmatul hawa, gelapnya hawa. Wadulmatul qaul, gelapnya ucapan, ucapannya gelap. Wadulmatul amal, gelapnya perbuatan. Wadulmatul madkhal, gelapnya masuk, arah masuk, masuknya ke tempat gelap malah. Wadulmatul makhraj, demikian juga keluarnya, keluar kalau tidak ada cahaya, keluar dari, istilahnya orang sekarang itu, keluar dari lubang buaya, masuk lubang harimau. Nah, keluar dari kelompok sesat ini, masuk ke kelompok sesat yang lain. Kamu kemarin kayak di sana, ya gak enak di sana. Sekarang saya yang sana saja. Kenapa? Sana lebih enak. Sebentar di sana, lu pindah lagi. Wadul matul qabri, yang berikutnya kegelapnya kuburan.
alam kubur, wa dzulmatul qiyamah, gelapnya hari kiamat, wa dzulmatu daril qaror, gelapnya negeri yang tetap. Yang dimaksud di sini neraka. Fadzulmatu lazimatun lahum fi daurihimus salas, maka kegelapan terus menyertai mereka dalam perjalanan mereka ini. Di alam dunia hidupnya penuh kegelapan, di alam kubur juga kegelapan, kemudian di alam akhirat dia ada kegelapan. Wa atba'ur rusul salawatullahi wasallamuhu alaihim yataqallabuna fi asrati anwarin. Adapun pengikut Rasul, mereka berpindah-pindah dalam 10 cahaya, rawan dari 10 kegelapan. Nah, ini ada bab sendiri masalah ini 10 cahaya itu beliau sendirikan. Ini surat Al-Hadid ayat 29. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah dengan Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi, akan diberikan kepadamu 2 rahmah. Wa yaj'al lakum, dan Allah akan jadikan atas kalian cahaya. Tadi hampir sama dengan di surat apa tadi? Al-An'am, ya. Yang dengan cahaya itu kata Allah, tamsu bihi, kamu bisa berjalan dengan cahaya itu. Kalau di Al-An'am tadi finnas gitu ya, kamu bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Di sini Allah mengatakan tamsu nabihi, kamu bisa berjalan dengan cahaya itu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Enak kita berjalan dalam kondisi bersih, dosa-dosa diampuni. Wallahu ghafurur rahim. Di sini penjelasan dari tamsu nabihi, kamu bisa berjalan dengan cahaya itu. Ini iklam, pemberitahuan dari Allah. Iklam atau iklan ya. Pemberitahuan dari Allah bi anna tasarrafahum wa taqallubuhum alladzi yanfa'uhum innama huwan nur. Bahwa pengumuman dari Allah, pemberitahuan dari Allah bahwa segala perbuatan mereka dan berpindahnya mereka yang bermanfaat bagi mereka itu adalah cahaya. Artinya dengan cahaya itu mereka itu berpindah-pindahnya berbuat, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan berbuat. Tapi itu bisa bermanfaat semuanya, mulai di dunia sampai akhirat. Tapi harus dibawa bimbingan cahaya. Wa anna masyahum, bahwa berjalannya mereka bighairi nuri, kalau mereka berjalan bukan dengan cahaya, ghairu mujdin alaihim wala nafi'in lahum, maka berjalannya bukan berjalan dengan perjalanan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, alias sia-sia. Nah, bal, kata beliau, bahkan dororuhu aksar min naf'ihi, bahkan bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Mungkin ada manfaatnya di dunia. Wa fihi, maka ayat ini surat Al-Hadid 28 ini menjelaskan anna ahlan nur, bahwasanya ahlun nur. Ahlun nur itu orang yang memahami nur dan mengamalkan nur serta mendakwahkan nur, itu namanya ahli ya. Mereka itu ahlul masyi, mereka itu adalah orang ahlul masyi, orang ahli berjalan, finnas, di kalangan manusia.
Dia hidup berjalan melalui usianya, menjalani kaset kehidupannya di atas cahaya. Mereka itulah orang yang dikatakan berjalan. Waman siwahu, kalau orang adapun selainnya, ahluz zamanah wal inqita, mereka itu adalah orang ahluz zamanah wal inqita, orang yang terputus, enggak jalan. Fala masya liqulubihim, hatinya tidak berjalan, enggak ngaji-ngaji, jadi enggak tambah-tambah. Wala ahwalihim, keadaan mereka juga pancet ae. Wala li aqwalihim, omongannya pancet dari dulu tetap nggak ada perbaikan. Wala li aqdamihim, langkahnya juga dari dulu ke tempat-tempat jelek. Ila taati, terputus menuju ketaatan. Nah, itu dikatakan terputus, berhenti, karena memang untuk bisa dikatakan berjalan harus punya apa tadi, kalau mobil itu ada mesinnya bagus sama cahaya. Kalau nggak ada, walaupun mesinnya bagus, ngereng di situ saja. Ya. Wa kadzalika la tamsi 'ala sirati, lebih jeleknya lagi dan bahayanya lagi. Kalau di dunia ini masih kita ada yang mengingatkan, ada yang mendakwahkan, kalau Allah beri hidayah dia bisa hidup lagi, sebagaimana surat Al-An'am tadi. Awamangka namaitan, kata Allah, apakah orang yang mati, fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Dinasihati, makanya jangan sungkan-sungkan, jangan malu, kalau itu kebenaran sampaikan. Kebenaran itu jelas. Nah, jangan takut, jangan malu menyampaikan kebenaran. Orang yang di atas kebatilan saja itu semangat kok, pede, tidak ada malu, tidak ada apa. Kita di atas kebenaran kok malu apa? Yang berhak disampaikan, berhak didakwakan itu kebenaran. Nah, Allah mengatakan di surah Al-Baqarah, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Yang kebenaran itu jelas dari kebatilan. Mana yang benar, mana yang batil itu jelas. Dan juga Allah katakan dalam ayatnya, wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Kalau kita sudah mengerti kebenaran, ya sudah, jangan malu-malu nih, diamalkan, didakwahkan, diajak saudara-saudaranya. Wa kadzalika la tamsi 'ala sirati, demikian juga orang itu tidak bisa berjalan di atas sirat. Nah, tidak bisa melangkahkan kakinya melewati jembatan yang membentang di atas jahanam itu. Idza massat bi ahlil anwari aqdamihim. Nah, ketika orang-orang yang berada di jalan yang lurus bisa melangkahkan kakinya. Bagaimana dia tidak punya cahaya? Sementara cahaya untuk bisa melewati sirat yang membentang di atas jahanam itu, yang diterangkan oleh Rasul, lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang, itu gelap. Untuk mengetahui butuh apa? Cahaya. Sementara cahayanya harus dinyalakan dari sekarang. Nah, nyalanya seberapa terangnya tergantung semangatnya, semangat belajarnya. Nah, maka mumpung masih sehat, mumpung masih diberi akal sehat, bisa mendengar, bisa melihat, bisa memahami. 3 ini pintu-pintu masuknya hidayah. Apa 3 itu Pak Jazuli? 3 pintu masuknya hidayah. 1, penglihatan. 2, pendengaran. 3, hati. Dan itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian mudah melakukan perkara yang kamu tidak punya ilmu. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban.
Kalau tangan, kaki ini ngikuti fuad, ngikuti hati. Kalau hatinya bagus, baguslah seluruh anggota badannya. Kembali ke ayat ini, beliau terangkan lagi ayat ini. Tamsuna bihi, kamu bisa berjalan dengan cahaya. Ini berjalannya di mana? Di dunia maupun akhirat tadi. Di dunia kamu bisa berjalan tadi, maksudnya berjalan kamu bisa bermanfaat. Apa yang kamu lakukan itu bermanfaat. Tadi sudah diterangkan di atas. Bicaranya manfaat, geraknya manfaat, diamnya manfaat, tidurnya manfaat, seluruhnya manfaat. Maksudnya ada pahalanya, sehingga kata Rasul SAW, naik ke Allah, ke langit, amalan Bani Adam, amalan siangnya naik di waktu sore, di waktu pagi amalan malamnya naik kepada Allah. Terus seperti itu. Di ayat ini kata beliau, nuktatun badi'atun. Ada satu pelajaran penting di sini. Ada pelajaran yang sangat penting lagi. Yang ini pelajaran baru. Wahya, yaitu annahum yamsuna 'alas sirat. Nah, bahwa mereka bisa berjalan di atas sirat. Di sirat mana ini? Jahannam, bi anwarihim, dengan cahaya mereka, cahaya orang beriman. Ini kan kamu bisa berjalan bihi, dengan cahaya Allah. Cahaya Allah tadi apa? Al-Quran, Sunnah. Kamu bisa berjalan melewati jembatan itu dengan cahaya mereka. Kama masyau, sebagaimana kamu berjalan biha, dengan cahaya Allah, bainan nasi fid dunya, di dunia. Jadi jelas ya, untuk bisa melewati jembatan yang membentang di atas jahanam butuh apa? Cahaya. Dari mana diperolehnya cahaya? Dari ilmu, dari cahaya yang ada di Allah turunkan di dunia, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Waman la nura, barang siapa yang tidak punya cahaya. Waman la nura lahu, barang siapa yang tidak punya cahaya di dunia, fa innahu la yastati'u, maka dia tidak akan mampu an yantakila qadaman, untuk memindahkan kakinya, an qadamin alas sirat, untuk melewati sirat. Fala yastati'ul masya, maka dia tidak akan bisa melewati sirat itu. Ya, terlempar ke bawah, melayang di atas jahanam selama apa? 70 tahun. Naudzubillah, semoga Allah lindungi kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ahwaju ma yakunu ilaihi, padahal itu cahaya itu merupakan, ketika itu adalah sesuatu yang paling dia butuhkan. Mau balik ke belakang nggak ada, sudah dia harus maju. Di depannya apa? Jahanam. Kalau mau ke surga, mau selamat, harus apa? Nyeberangi itu. Apa bisa nyeberangi? Bisa, tapi harus punya cahaya. Mana cahayanya? Nah, cahayanya ya di dunia dulu. Nah, ini diulas panjang, agak panjang, tentang surat An-Nur ayat 40 rinci, tapi waktunya yang semangatnya insya Allah masih, cuma waktunya ya Pak Wiji ya. Semangat ya. Disimpulkan dari surat An-Nur itu di halaman 28. Itu dibahas per kata.
saya kasih judulnya saja. Nah ini. Disimpulkan di sini fa innan nasa qisman. Dari itu maka manusia itu ada dua macam. Tadi ada 10 kegelapan, ada 10 cahaya, sehingga manusia itu ada dua golongan. Ahlul huda wal basair. Ahlul huda itu ahlul huda ya, pengikut kebenar, pengikut petunjuk. Wal basair ini jamak dari basirah. Dan yang kedua nanti akan diterangkan ini insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa baca ini pada pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.